Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah dari kelas 12 2E 30 Desi Pontianak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data, apa yang ada di dalam basis data, dan akan memberikan tutorial TDL dan DML. Oke, kita langsung ke penjelasan yang pertama ya. Konsep dasar basis data. Di sini sudah saya ringkas di PowerPoint, jadi saya ambil yang pentingnya. Sudah saya ringkas. Dari segi pengertian, basis data itu adalah kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan prinsip. Kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip. Dan dari tujuan basis data yaitu, tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Oke, next. Di sini ada berikut ya susunan umum hierarki pada suatu basis data. Ada database, tabel atau entity, record atau tuple, file atau atribut, dan ada karakter. Di sini akan saya jelaskan satu-satu hierarkinya. Oke, next. Ini adalah penjabarannya ya dari struktur basis data tadi. Karakter. Pertama, merupakan bagian terkecil dalam database, dapat berupa karakter numerik, angka dari 0 sampai dengan 9, huruf dari A sampai Z, huruf besar atau kecil, ataupun karakter-karakter khusus seperti bintang, koma, persen, pagar, dan lain-lain. Oke, sekarang lanjut ke file. Dari penjelasannya sini, file adalah merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu sistem data yang sejenis, misalnya file nama, name, dan lain sebagainya. Setiap file itu harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Isi dari file disebut data value. Dalam database, file ini disebut juga dengan kolom. Lanjut ya ke record. Record merupakan kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Misalnya, record entity mahasiswa adalah kumpulan data value dari file dalam database. Record disebut juga baris. Oke, lanjut. Di sini ada tabel ya. Di sini penjelasannya adalah tabel merupakan suatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database. Bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. Oke, lanjut database. Nah, dari database ini adalah kumpulan dari tabel-tabel ini. Database adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berrealisasi disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi-informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut ke MySQL dan MariaDB. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL atau panjangan dari Structured Query Language. MySQL membangun sebuah sistem manajemen database baru yang dinamakan MariaDB. Sehingga bisa dikatakan MariaDB itu merupakan open source pengembangan dari MySQL yang full free. Jadi gratis ya. XMPP sendiri telah mengganti database MySQL dengan MariaDB sejak versi 5.5.3. Jadi versi 5.5.3 ke atas itu udah menggunakan database MariaDB ya. Oke, lanjut ke tipe data string. Di sini kita ke penjelasannya dulu. Apa itu tipe data string? Tipe data string itu tipe data yang berisi nilai berupa karakter atau huruf
beberapa tipe data string yang mendukung database MariaDB, yaitu char, varchar, binary, var binary, text, blob, yaitu itu ya. Dan berikut saya akan menjelaskan apa itu dari tadi: char, varchar, binary, var binary, text, dan blob. Oke, dari sini penjelasan char. Char yaitu tipe data yang disarankan bila digunakan untuk file table yang nantinya memiliki isi data dengan jumlah karakter yang tetap, misalnya file name, pada tabel mahasiswa dengan size 8, di mana isi data tabel untuk name akan tetap jumlah seluruh karakter 8 digit karakter. Tidak ada name yang jumlahnya karakternya 9 karakter. Jadi setiap name itu karakternya tetap berjumlah 8 ya, 8 digit. Nah, di sini bisa dilihat ya contohnya. Oke, lanjut. Masih dengan tipe data string. Varchar. Arti dari varchar sendiri itu adalah berbeda dengan char ya tadi ya. Kalau varchar ini adalah beda dengan char tadi ya. Kalau tipe data varchar disarankan apabila file table akan berisi data dengan jumlah karakter yang tidak tetap. Misal nama alamat, nomor telepon, di mana model praktikum aplikasi basis data 21 jumlah isi data pada untuk file-file tersebut biasanya tidak tetap. Contoh sini koma Budi Santoso, koma di atas, koma di atas lagi, Tio Kurnia, dan lanjutnya. Dan isi data file nama ini tidak selalu sama ya. Oke, ini mohon maaf ya guys, ini sering muncul soalnya laptop saya kurang mampu untuk merekam layar seperti ini. Oke, ini lanjut ya, binary dan var binary. Sebenarnya kedua tipe data ini memiliki konsep yang hampir sama dengan char dan varchar. Yang membedakannya adalah struktur penyimpanannya akan disimpan secara binar. Misal suatu tipe data bertipe binary, yaitu kode dengan isi data sama dengan A. Jika char menyimpannya sebagai karakter A, maka binary-nya akan menyimpannya sebagai binar dari karakter A, yaitu 65. Oke, lanjut ke teks ya. Di sini penjelasannya. Apabila suatu tipe data membutuhkan isi data yang harus bisa menampung jumlah karakter yang banyak, maka disarankan untuk tidak menggunakan char maupun varchar, tetapi gunakan tipe data teks. Oke, lanjut yang terakhir ini ya, dari tipe data string. Oke, ini yang terakhir dari tipe data string ya, ada blob. Tipe data ini memiliki konsep yang sama dengan tipe data teks, namun memiliki struktur penyimpanan seperti binary atau penyimpanan secara binar karakter yang disimpan ke dalam file, terdiri dari tiny blob, medium blob, long blob, sehingga bisa dikatakan tipe data blob merupakan versi binar dari tipe data teks. Nah, itulah penjelasannya dari tadi tipe data string. Sekarang kita lanjut ke tipe data numerik. Kalau tadi tipe data string, sekarang tipe data numerik. Dari kata-kata numerik, kalian pasti sudah bisa menyimpulkan tipe data ini. Jadi, pengertiannya, tipe data ini digunakan untuk menampung angka-angka yang dapat dilakukan untuk memanipulasi perhitungan. Ya, berikut beberapa di antaranya yang termasuk tipe data numerik. Yang pertama ada integer. Integer adalah tipe data untuk menampung angka berupa bilangan bulat. Selanjutnya desimal. Pasti sudah tahu ya desimal. Tipe data yang menampung angka desimal dengan nilai pecahan yang tetap. Di sini ada float dan double, floating point. Kedua tipe data ini juga dapat menampung angka desimal. Namun, perbedaan dengan tipe data desimal, fixed point adalah keakuratan dalam pembacaan prosesor komputer terhadap nilai pecahan. Oke, itulah tadi penjelasan dari tipe data numerik ya. Coba sedikit ininya. Nah, kita lanjut ke DDL. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan perintah DDL yang benar. Dari segi pengertiannya, DDL adalah
DDL atau kepanjangan dari Data Definition Language atau kependekan dari DDL. Biasa disebut DDL sih. Oke, langsung ke pengertiannya. Dari pengertiannya ini adalah kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek seperti tabel yang ada pada suatu database. Oke, nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan bahasa DDL, perintah bahasa DDL di CMD nanti ya, menggunakan aplikasi XMPP. Jadi kalian tuh terlebih dahulu menginstal aplikasi itu ya. Poin-poin yang akan saya sampaikan di tutorial nanti adalah satu, create database, itu bagaimana membuat database, dan kedua, drop database, yaitu bagaimana menghapus database yang sudah kita buat. Show database, menampilkan database kita yang sedang aktif. Lalu show tabel, menampilkan tabel-tabel ya. Lalu create tabel, membuat tabel, dan menampilkan struktur tabel data, menghapus primary key dan menambah primary key, dan membuat file baru pada tabel dan mengubah nama tabel. Oke, mungkin poin-poin itu yang akan saya sampaikan nanti di tutorialnya. Oke, kita langsung ke tutorialnya ya. Oke, langsung saja kita membuka aplikasi XMPP ya, yang sudah terinstall di laptop kita. Langsung saja membuka aplikasi XMPP yang sudah terinstall di laptop kita. Ini kita buka saja. Oke, di sini yang kita stokkan itu adalah yang MySQL ya. Kita klik stok saja. Oke, lalu di sini saya langsung CMD yang lewat sini ya. Langsung saja klik install sini ya. Oke, yang pertama kita ketik dulu cd strip, lalu enter, lalu cd xmpp, lalu enter, lalu klik cd MySQL, enter, lalu kita klik cd bin, enter, lalu kita ketik MySQL spasi strip ketik root. Lalu udah seperti ini, tinggal enter saja ya. Oke, ini ada tulisan welcome to the MariaDB monitor. Lalu kalau sudah seperti itu, hal yang pertama kita lakukan adalah ya, dari poin kita pertama itu ya, adalah create database atau membuat database. Lalu masukkan sini ya, ketikkan create database. Di sini kalian itu beri nama untuk database kalian, namanya apa? Kalau di sini saya namanya komik 2 ya, komik 2. Kalau udah, jangan lupa titik komanya sini ya, langsung enter ya. Cara untuk melihat apakah database yang kita buat sudah aktif dan sudah berhasil dibuat, dengan cara ketik show database, ujungnya ss ya, titik koma, langsung enter. Di sini jadi sudah ada ya database yang sudah kita buat tadi, namanya komik 2. Sini ada ya komik 2. Lalu kita pilih nih yang mana database yang akan kita gunakan. Karena yang kita gunakan komik 2, maka kita ketik use komik 2 titik koma, enter. Oke, sudah kita pilih ya. Jadi kita sudah gunakan komik 2 ini ya, untuk kita edit dan tambahkan tabelnya nanti. Kita coba tampilkan tabelnya. Kita coba
Nah, di sini empty set karena kita sama sekali belum memasukkan tabel-tabel di dalamnya ya. Jadi langsung saja kita tambahkan tabelnya, kita create, kita buat tabelnya ya dengan ketikan create tabel anggota. Di sini sesuaikan dengan database yang kalian buat ya. Anggota char 4 not 0. Langsung saja ketik enter. Nah, jadi di sini kita buat filenya ya. Kita klik, ada nama. Kalau nama itu pakai parser ya. Klik koma, enter. Lakukan dengan cara yang sama. Jangan sampai lupa koma atau apapun ya guys, karena kalau salah tuh salah satu huruf aja salah, jadi otomatis tuh tidak bisa dilanjutkan lagi. Tanggal lahir, jadi sini kalau memberikan tanggal lahir itu kita masukkan sininya date ya, date. Oke, terakhir sini kita akan memasukkan primary key di ID anggotanya. Oke, kalau sudah, klik saja enter. Dia akan otomatis seperti ini. Jadi ini saya simple ya, jadi saya hanya membuat satu tabel. Selanjutnya untuk kalau membuat untuk tabel baru, lakukan seperti ini lagi ya. Oke. Lalu kita akan menampilkan tabel yang sudah kita buat apakah berhasil ya. Kita klik enter. Ini ya kata itunya. Jangan sampai salah. Nah, di sini sudah ada ya tabel anggota. Di sini sudah ada. Di sini sudah ada ya tabel anggota. Oke, di sini sudah ada tabel anggota. Oke, cara untuk menampilkan struktur dari tabel anggota yang sudah kita buat dengan mengetik DLSC bukan nama tabel tadi yang akan kita lihat. Enter. Nah, di sini ya. Nah, kayak banget nih tadi. Oke, di sini sudah ada struktur tabel data dari anggota. Lalu bagaimana cara untuk menghapus ini ya primary key? Sini saya akan menjelaskan dengan mengetikkan alter tabel anggota. Sudah klik enter. Kalau untuk menghapus itu menggunakan kata kunci drop. Apa yang mau dihapus tadi? Primary key. Oke. Di sini kita masukkan nama tabelnya ya. Yang mana mau dihapus primary key-nya. Di sini ada drop. Kita ketikkan drop primary key. Sudah, klik enter. Oke. Coba kita ketik anggota. Nah, maka otomatis primary key yang sini jadi terhapus. Sangat simpel sekali ya. Oke, itu tadi cara menghapus primary key. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan primary key ya di sebuah tabelnya. Kita ketik alter tabel mana yang akan kita tambahkan primary key-nya anggota. Enter.
Lalu kalau untuk menambahkan itu ketik add ya, add primary key, lalu buka kurung, di mana kita akan menambahkan primary key-nya, apakah di alamat, nama, atau di anggota. Di sini saya akan menambahkannya di nama ya. Nah, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, coba kita des lagi. Nah, di sini otomatis ya. Primary key yang kita buat sudah ada sini. Kita tambahkan tadi di file nama. Oke, selanjutnya kita akan membuat file baru di sini. Kita akan menambahkan file baru di sini ya dengan cara mengetik seperti biasa, alter tabel, enter, kita add tanggal, misalnya kita add tanggal daftar ya, add tanggal daftar, date, untuk menambahkan primary key-nya. Langsung saja klik enter, kita klik des. Nah, di sini otomatis bertambah ya filenya. Di sini ada tanggal daftar. Oke, selanjutnya kita akan bagaimana cara mengubah namanya, mengubah nama tabel. Ini tabel anggota akan kita ubah namanya nanti dengan cara mengetik rename tabel anggota to anggota Wakanet. Jadi saya akan mengubah nama tabel anggota yang sudah kita buat tadi menjadi anggota Wakanet. Langsung saja kita klik enter. Oke, apakah berhasil? Kita show tabel. Nah, di sini otomatis sudah berubah ya, tabel anggota tadi menjadi anggota Wakanet. Oke, itulah tadi penjelasan dari cara menggunakan perintah bahasa DLL ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kalau tadi kita menjelaskan DDL ya. Sekarang kita akan menjelaskan DML, Data Manipulation Language. Kalau DML ini berbeda dengan DDL ya, yang berhubungan dengan struktur tabel pada bahasanya praktikum sebelumnya. Maka, Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data di dalam tabel-tabel pada suatu database, seperti menampilkan data, memasukkan data, merubah isi data, serta menghapus isi data. Nanti saya juga akan menjelaskan cara menggunakannya ya, menggunakan perintah bahasa DML. Ya, di sini poin videonya yang akan saya sampaikan tadi. Ini adalah poin-poin nanti yang akan saya sampaikan di tutorial menggunakan bahasa DML. Itu ada membuat database, ada membuat tabel, melihat struktur tabel, isi data tabel, dan menampilkan seluruh record pada tabel, dan menampilkan isi record hanya file yang kita pilih. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Seperti biasa, kita harus membuka XMPP-nya. Di sini karena sudah saya start, saya langsung saja membuat baru. Teman-teman, kita ketik cd XMPP, cd MySQL, cd bin, dan MySQL strip view output. Oke, sudah ya. Itu dengan mengetikkan the create database. Ya, apa nama database-nya? Misalnya create database purpose ya. Purpose. Enter. Oke, kita klik show database. Maka sudah aktif. Di sini sudah aktif ya. Tabel purpose. Langsung saja kita ketik use database untuk menggunakannya. Salah. Langsung saja kita ketik use nama database tadi, use purpose, untuk mengaktifkannya supaya bisa digunakan. Langsung saja ketik enter. Oke, lalu
kita akan membuat tabelnya ya. Ini kita buat tabel buku. Oke, buka bukunya ujungnya. Kalau sudah, ketik enter. Lalu kita masukkan ya filenya. Ada ID buku, baca, ini ya ujungnya, jangan lupa diberi koma. Lalu lanjutkan saja, ketik saja ya yang saya ketik. Baca. Tulis function. Nol. Enter. Tahun terbit. Kalau tahun terbit itu menggunakan year ya. Kalau tanggal menggunakan date. Kalau tahun menggunakan year. Terbit. Pasca 45 0. Terakhir kita masukkan primary key-nya ya. Sebenarnya primary key ini juga kalau tidak dikasih juga nggak apa-apa, biar kasihnya belakangan, tapi kita kasih udah ya. Oke, jangan sampai salah. Kalau salah satu bisa error semuanya guys. Enter. Oke. Setelah itu kita langsung melihat struktur tabel data yang kita buat tadi ya dengan cara mengetik. Oke, di sini kita langsung tampilkan ya tabel yang sudah kita buka tadi. Tabel yang sudah kita buat, ketik dash. Lalu nama tabel kita buat tadi, tabel buku. Nah, ini adalah dia. Oke, ini dia ya. Ada di filenya ada ID buku, judul buku, penulis, dan terbit dan penerbit. Lalu saya akan memasukkan data di tabel ini ya, di tabel buku. Oke, langsung saja kita klik insert into nama tabel kita. Enter. Ya. Di sini kita tuliskan semua yang ada di file kita tadi ya. Kurung, enter, kita klik, ketik values, value. Kita klik value ya. Oke, kita masukkan data yang pertama sini, kita masukkan ID buku. Kita kasih nama apa ya? BK, kita kasih BK01 aja. Kita ketik koma di atas, koma di atas lagi.
Lalu masukkan judul bukunya ya. Sini judul bukunya. Misalnya perahu, kertas, koma di atas, koma di bawah, koma di atas lagi. Lalu masukkan lagi penulisnya ya. Siapa nama penulisnya? Misalnya nama saya sendiri, Hamzah. Dan secara berulang. Lalu masukkan tahun terbitnya 2005. Lalu masukkan penerbitnya dari apa. Lalu masukkan penerbitnya siapa ya. Misalnya Abadi Jaya. Oke, lalu koma di atas, tutup kurung, lalu koma normal, klik enter. Nah, dan ini lakukan secara berulang ya. Lakukan secara berulang lagi. Tuh. Samakan ya caranya seperti yang saya lakukan ini. Untuk selanjutnya. Terus keluar. Nah, di sini saya hanya memasukkan 2 data ya. Di sini saya hanya memasukkan 2 data supaya cepat ya. Untuk mengakhirinya ya, jangan lupa pakai titik koma ya. Lalu kita lihat ya di sini. Apakah ada yang salah? Kita periksa dulu sebelum kalian klik enter. Dan sudah, saja enter. Oke. Lalu setelah itu saya akan menampilkan seluruh isi record pada tabel buku dengan cara menggunakan tanda bintang ya, bila seluruh file ditampilkan. Oke, dengan cara klik select bintang ya, kita klik nama tabel kita, buku, titik koma, enter. Oke, di sini ya. Data yang kita masukkan sudah ada di sini. Judul buku, kertas. Oke, di sini kayak akan menampilkan isi record yang filenya hanya saya pilih ya. Yang kita pilih. Yang filenya hanya kita pilih. Dengan cara select. Oke, di sini saya akan, jadi caranya kita ketik select. Penulis buku, enter, order by penulis dash. Oke, sini saya akan mengurutkan dari yang bawah ya. Di sini perintahnya mengurutkan dari yang bawah ya. Kita klik koma, saya ketik enter. Sudah datanya berurut berdasarkan penulis secara descending. Oke, hanya topik itu yang bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf kalau ada salah kata dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.